Sebelumnya, sejumlah pejabat pemerintah termasuk Presiden Joko Widodo hingga pengamat sebenarnya telah melihat ancaman resesi yang sulit dihindari. Berlanjutnya pandemi COVID-19 dan perlambatan ekonomi dunia membuat Indonesia sulit terhindar dari kemunduran ekonomi. Presiden Joko Widodo telah mengingatkan ancaman resesi ekonomi Indonesia pada akhir bulan lalu. Untuk menghindari resesi, Presiden meminta agar realisasi penyerapan anggaran pemerintah dipercepat hingga bulan September ini. Kita tahu kuartal pertama 2020 kita masih tumbuh 2,97%, negara lain sudah minus. Tetapi di kuartal kedua kita sudah pada posisi minus 5,3%, sudah minus. Untuk itu, untuk kuartal ketiga yang kita ini masih punya waktu 1 bulan, yaitu Juli, Agustus, September, kita masih punya kesempatan di bulan September ini. Kalau kita masih berada pada posisi minus, artinya kita masuk ke resesi. Selanjutnya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bahkan telah melihat Indonesia memasuki resesi dengan menurunkan target pertumbuhan di kuartal ketiga. Kalau kita bandingkan dengan berbagai negara lain, memang negara lain termasuk Amerika turun lebih dalam, di mana mereka sudah minus 9,5. Eurozone itu relatif sudah masuk resesi. Tentu Indonesia yang masih turun di minus 5,32 ini diharapkan di kuartal ketiga ini bisa membaik dengan prediksi minus 2, minus 1 atau bahkan kita berharap bisa masuk ke positif. Bahkan Menko Polhukam Mahfud MD telah turut berkomentar tentang ancaman resesi Indonesia. Kita ini sedang diambang resesi. Ini yang menyebabkan kita harus bekerja keras di dalam 2 cabang atau 2 anak panah kebijakan pemerintah itu fisik. Tapi jangan terlalu kaget juga, menjadi depresi. Wah, kita ini akan resesi. Resesi itu adalah istilah teknis dari satu situasi. Resesi itu tidak sama dengan krisis. Sementara itu, pengamat ekonomi Lucky Bayu Purnomo mengingatkan agar masyarakat bersiap menghadapi kondisi terburuk perekonomian. Sebagai masyarakat harus mengambil sikap membatasi konsumsi kredit, membatasi konsumsi yang bersifat yang sekunder atau mendominasi transaksi dengan pilihan yang premier atau kebutuhan-kebutuhan utama. Itu cara yang paling ideal untuk bertahan dulu. Kita belum dapat perakiraan cuaca apakah ini ada angin segar atau tidak. Tetapi bagaimana nih kita bertahan di tengah pancaroba, kadang hujan, kadang kemarau, kadang sangat panas. Nah ini kita adu kuat sebenarnya, adu kuat stamina ekonomi maksud saya. Di tengah berlanjutnya pandemi, pemulihan ekonomi memang masih sulit diprediksi. Apakah ekonomi akan membaik di tahun depan atau justru lebih buruk?